Kita perlu memperhatikan step yang pertama, yaitu kalian bisa carilah rumah kosong atau sebuah rumah yang sudah lama tidak ditempati dalam waktu yang sangat amat sangat lama. Halo semua, kembali lagi bersama aku Devi. Selamat datang di Halloween. Untuk video kali ini aku akan membawakan lagi tentang cerita permainan horor yang bisa kalian mainkan pada saat Halloween nanti. Nah, permainan ini sebenarnya masih mirip dengan Bloody Mary yang diceritakan sebagai hantu jahat yang meninggal karena sakit hati. Dan kalau kita memainkannya, katanya nih kita akan dapat mengetahui jodoh kita. Nah, kalau permainan ini nantinya kalian akan mendapatkan sejenis mungkin gift dan punishment. Yaitu kalau kalian bisa dengan selamat memainkan permainan ini selama awal ritual istilahnya sampai endingnya, maka kalian akan mendapatkan ketenangan jiwa dan semua rasa keraguan, kecemasan, kesedihan, kehilangan yang pernah kamu alami akan menghilang. Tetapi jika kalian nggak berhasil melakukan permainan ini di semua stepnya atau bisa dibilang sebagai ritual, maka selama 7 hari berturut-turut bisa jadi kalian akan tertimpa kesialan yang sangat-sangat sial dan juga akan tertimpa banyak bencana serta kecemasan, ketakutan, rasa bersalahmu, kehilangan kedukaannya itu tadi yang awalnya kalian mau hilangkan akan menjadi semakin bertambah dan semakin meningkat setiap harinya. Nama permainan ini sendiri dikenal dengan nama Bed of Sorrow. Nah, kalau dari cerita legendanya nih zaman dahulu kala, katanya Bed of Sorrow ini sendiri berasal dari jiwa atau hantu yang sudah meninggal dan sebagian besar menghabiskan masa hidupnya di atas tempat tidur. Entah dikarenakan dia dikurung, dipasung, atau mengalami sakit penyakit sampai dia akhirnya meninggal dunia. Dan dipercaya juga Bed of Sorrow ini muncul dikarenakan kesedihan, kekecewaan, dendam, penyesalan, dan sisa-sisa pemikiran negatif dari orang yang menggunakan tempat tidur ini sampai dia meninggal dunia. Hampir mirip kan ya sama kayak Bloody Mary yang dia bunuh diri di depan cermin karena dia kehilangan orang yang dia sayangin. Tetapi kalau yang ini, Bed of Sorrow ini, dia di masa hidupnya menghabiskan sisa hidupnya di atas tempat tidur. Jadi dia mengalami banyak kesedihan dan kedukaan kayak gitulah. Sampai akhirnya dia meninggal dunia. Dan dia juga nggak bisa kemana-mana, makan di situ, tidur di situ, dan lain sebagainya, cuma di situ aja, di atas tempat tidur itu. Dan lagi-lagi sebelum aku menjelaskan step-step apa saja yang bisa kalian lakukan untuk mengikuti permainan ini atau ritual ini, aku lagi-lagi mengingatkan kalian bahwa permainan ini cukup berbahaya dan aku tidak menyarankan kalian sama sekali untuk memainkan permainan ini. Meskipun jelas-jelas aku bilang bahwa permainan ini bisa dilakukan untuk mengisi Halloween kalian, tetapi tentunya aku tidak menyarankan kalian untuk bermain permainan ini karena permainan ini cukup berbahaya dan jika kalian gagal maka akan banyak hal yang harus kalian tanggung. Tapi kalau kalian masih aja ngotot atau cuma ingin tahu aja ya kan apa aja yang perlu dilakukan untuk melakukan permainan atau ritual ini, ada beberapa hal yang kalian perlu ikuti dan kalian perlu persiapkan. Nah, apa aja itu? Kita perlu memperhatikan step yang pertama, yaitu kalian bisa carilah rumah kosong atau sebuah rumah yang sudah lama tidak ditempati dalam waktu yang sangat amat sangat lama dan kemudian masuklah ke rumah tersebut. Tapi BTW, aku nggak menyarankan lagi karena kalau kalian masuk ke dalam rumah orang yang tentunya meskipun sudah lama tidak ditinggali ataupun rumah kosong, itu tindakan kriminal guys. Oke? Ya, begitu. Apalagi tanpa permisi ya kan. Tapi itu yang pertama kalian harus lakukan. Kemudian yang kedua adalah kalian harus mencari pintu dengan warna merah. Harus merah. Lalu pastikan kalau pintu kamar merah itu dalam keadaan terkunci. Nah, mungkin ada pertanyaan di sini, kalau kalian bisa masuk ke rumah kosong tetapi ternyata nggak ada pintu warna merah, ataupun mungkin pintu warna merahnya ada tetapi dalam kondisi tidak terkunci, maka kalian nggak bisa memainkan permainan itu dan kalian harus kembali pulang lagi dan mencari rumah lainnya yang memiliki ciri-ciri yaitu rumah kosong dan memiliki pintu merah yang terkunci.
terkunci. Kemudian step yang ketiga, kalau kalian sudah menemukan rumah kosong yang sudah terbengkalai lama dan di situ ada pintu berwarna merah, lalu pintu kamar actually. Kemudian dalam kondisi terkunci, maka yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah kalian ketok pintunya sebanyak 2 kali dan kalian coba lagi buka pintunya. Seandainya kalau pintu itu tetap terkunci, maka sebaiknya kalian pulang dan jangan pernah kembali ke rumah tersebut lagi ataupun mendekati pintu merah itu. Tetapi kalau pintu itu terbuka, maka kalian bisa melanjutkan permainan ini. Dan kalian harus memastikan bahwa dalam pintu berwarna merah itu tadi terdapat kamar yang kosong tanpa jendela, ventilasi ataupun apapun, hanya dinding, dan di tengah-tengahnya ada kasur berspray merah. Jika kalian sudah menemukan itu semua, maka kalian masih memiliki 2 kesempatan. Yang pertama adalah kalian bisa stop dan tidak melanjutkan permainan, ataupun yang kedua kalian bisa melanjutkan permainan tersebut. Kalau kalian memilih untuk pergi dari kamar itu, maka kalian tidak akan terluka sama sekali, tetapi jangan pernah sekali-sekali mencoba mencari rumah itu ataupun keberadaan pintu merah lagi. Tetapi kalau kalian memilih untuk lanjut, maka yang harus kalian lakukan adalah menutup pintu merah di belakang kalian, lalu berjalan lurus ke arah tempat tidur itu dan berbaringlah di kasur itu. Jangan menyibakkan, what the meaning of that? Jangan membuka spraynya ataupun berada di dalam, mungkin kalau memang ada selimut. Nah, kalian jangan masuk ke dalam itu, udah berbaring aja di atas tempat tidur itu. Setelah itu, yang harus kalian lakukan adalah menutup mata kalian dan menunggu. Selama menutup mata kalian, kemungkinan besar kalian akan mendengarkan suara-suara aneh. Entah itu tangisan, gesekan, atau mungkin suara cakaran, suara langkah kaki, ketokan di pintu merah, ataupun kasur yang bergoyang. Tetapi ingat, tetap jangan bergerak, jangan berteriak, dan jangan bersuara. Dan yang lebih penting lagi, jangan pernah membuka mata kalian. Setelah itu, tunggulah lagi beberapa saat sampai ruangan itu benar-benar sunyi dan tidak ada suara apapun. Hingga kalian akan bisa mendengarkan sebuah suara bisikan yang berkata-kata, "It is done," atau sudah selesai. Setelah kamu mendengarkan bisikan itu, segeralah buka matamu dan kamu bangun dari tempat tidur itu, lalu keluar dari kamar itu dan menutup pintu kamar merah. Tetapi jangan sekali-sekali menoleh ke belakang. Dan juga jangan menimbulkan suara, jangan berbisik, jangan berbicara, jangan berteriak, dan jangan ngobrol sama siapapun. Kalau memang tiba-tiba di situ ada yang muncul mungkin ya kan. Dan lalu segeralah tinggalkan rumah itu dan jangan pernah dekati rumah itu lagi sekalipun. Ingat, selama perjalanan dari kalian keluar dari pintu merah itu, keluar rumah itu hingga kalian sampai di rumah kalian, jangan pernah berbicara kepada siapapun dan jangan menoleh ke belakang. Ketika kalian sampai di rumah, kalian harus langsung masuk ke dalam kamar tidur kalian dan kalian harus langsung tidur. Selamat, kalian sudah menyelesaikan semua ritual yang dibutuhkan untuk mengikuti permainan Bed of Sorrow. Dan ada kemungkinan semua keraguan, kesedihan, kehilangan, kekhawatiran, kecemasan kalian yang kalian alami akan menghilang dan selama 7 hari berturut-turut kalian akan merasakan kedamaian terbaik yang pernah kalian rasakan seumur hidup kalian. Tetapi mungkin saja ada sebuah kesalahan yang kalian lakukan dalam ritual ini yang secara tidak sadar akan membahayakan kalian. Dan tentunya nanti kalau meskipun kalian sudah mengikuti 10 step ini dan kalian ada yang secara tidak sengaja salah satu step terlewati atau mungkin gagal kalian lakukan, maka hal-hal buruk itu akan datang dan menghantuimu. Berhati-hatilah. Ingat, apapun yang ingin kalian hilangkan secara tidak wajar, tentunya juga akan memiliki harga yang tidak wajar untuk kalian bayarkan. Entah itu perasaan, barang, ataupun manusia. Dan menurut aku kalau kalian memang mengalami perasaan atau kondisi seperti yang aku sebutkan di awal tadi, entah itu kecemasan, kegalauan, kedukaan,
atau mungkin penyesalan yang sangat dalam, better kalian bercerita ke seseorang, atau mungkin kalian bisa pergi ke psikolog daripada ingin menghilangkan perasaan itu dengan cara memainkan permainan ini, yang tentunya pasti akan membutuhkan sesuatu yang harus dikorbankan kalau kalian tidak bisa menyelesaikan permainan ini dengan baik. Dan it's okay kok to be not okay. Jadi kesehatan mental itu juga penting buat kita semua, dan ya di saat ini sekarang itu sangat-sangat menjadi hal yang wajar buat kita milenial saat ini. Jadi ya nggak apa-apa lah, be careful aja, dan aku harap kita semua selalu happy dan selalu sehat. Ya itulah tadi tentang sebuah permainan Bed of Sorrow yang aku bawain khusus di perayaan festival Halloween aku untuk melengkapi kebersamaan kita selama 1 bulan ini. Dan aku harap kalian semua dapat mengikuti semua video-video Halloween aku dari awal sampai akhir. Dan tentunya aku mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa klik like-nya, share ke teman-teman kalian. Dan juga kalian bisa komen di bawah mungkin untuk ide-ide atau mungkin kritik dan saran untuk channel aku. Dan juga tentunya jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan updatean ceritaku lainnya. Dan tentunya kalian bisa follow aku di Instagram di @deviamare13. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!